Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Bersama saya, Bintang Tirtasari, dengan NIM 15036210049. Baik, langsung saja. Pada tugas kali ini, saya menggunakan RPP dari SMK Negeri 2 Banjar pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Saya mengambil salah satu kompetensi dasarnya, itu pada poin 3.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. K3LH pada pekerjaan bangunan. Untuk isi atau konten dari materi ini, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH merupakan suatu upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar terjamin keselamatan dan kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani saat berada di lingkungan pekerjaan, sehingga dapat dihasilkan output yang berkualitas. Pada pekerjaan konstruksi bangunan, peran K3LH ini sangat penting diterapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan suatu proyek. Dengan harapan dapat terciptanya hasil yang baik dan tepat waktu dalam pelaksanaannya, tanpa adanya kecelakaan kerja, baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat yang dapat menyebabkan kematian. Pada materi ini, peserta didik akan mempelajari mengenai K3LH mulai dari pengertian, tujuan, landasan hukum, syarat dan ketentuan, alat pelindung diri pada pekerjaan konstruksi, rambu dan simbol, serta pengaruh K3 terhadap diri sendiri dan lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, model atau strategi yang cocok diterapkan dalam pembelajaran ini. Berdasarkan hasil analisa terhadap konten yang telah saya lakukan, saya menemukan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini cocok untuk diterapkan pada pembelajaran K3LH ini. Mengapa demikian? Karena model pembelajaran problem-based learning menurut Fatur Rahman dan Arens merupakan model pembelajaran yang otentik karena menggunakan masalah yang nyata, tidak terstruktur, dan bersifat terbuka, sehingga peserta didik dapat menyusun dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, mengasah kemandirian, serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik akan lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran karena lebih banyak melakukan diskusi dalam menyelesaikan masalah. Model pembelajaran problem-based learning ini berlandaskan pada teori kognitif Piaget dan konstruktivisme Vygotsky, yang mana peserta didik belajar untuk mengkonstruksikan pemahaman dan pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Arishi 2017. Model pembelajaran problem-based learning ini juga merupakan model pembelajaran yang berkesinambungan, terlebih jika dilakukan secara berkelompok. Model pembelajaran ini dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, baik secara nalar, komunikasi, maupun koneksi melalui diskusi-diskusi kecil dalam kelompok. Sehingga didapat proses berpikir ilmiah yang lebih logis, teratur, dan teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Model pembelajaran problem-based learning ini juga dapat membuat peserta didik
lebih bersemangat, dan tidak mudah bosan atau jenuh dalam proses pembelajaran. Pada salah satu sumber bacaan yang saya gunakan, model pembelajaran problem-based learning menunjukkan hasil yang baik pada capaian pembelajaran. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase peserta didik yang tuntas belajar pada materi pembelajaran fondasi di SMKN 1 Madiun dengan nilai ketuntasan sebesar 76,67% dan 80%. Pada pengujian lain, juga didapat bahwa model pembelajaran problem-based learning terbukti mampu melatih keterampilan peserta didik era 4.0 ini. Hasil perhitungannya membuktikan bahwa pada uji paired sample t-test memperoleh hasil sebesar 11,457, yang berarti model pembelajaran problem-based learning ini menunjukkan adanya perubahan dan efektivitas yang baik dalam penerapannya. Permasalahan nyata di sekitar yang dijadikan sebagai contoh dalam proses pembelajaran berhasil membuat peserta didik lebih mudah dalam mengembangkan pemahamannya. Dalam setiap bidang pekerjaan, utamanya dalam bidang konstruksi, dibutuhkan paling tidak pekerja yang memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH. Selaras dengan tujuan pendidikan bidang kejuruan, dunia kerja juga membutuhkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keempat kemampuan ini dapat terbentuk salah satunya melalui pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL, sehingga model ini dapat direkomendasikan dalam penggunaannya pada materi pembelajaran K3LH ini. Selanjutnya, ada beberapa referensi yang saya gunakan pada pengerjaan tugas kali ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.